Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali di RHI Renungan hari ini. Saudara, saya akan bawakan satu tema yang penting, yaitu 5 jenis puasa yang sia-sia. 5 jenis puasa yang sia-sia. Saya berharap uraian ini akan memperkaya pemahaman kita tentang puasa berdasarkan firman Tuhan di dalam Alkitab. Dan saya juga berharap ibu, bapak, dan saudara makin dewasa, tidak hanya makin tua, tapi makin dewasa dan makin mendalami firman Tuhan. Oleh sebab itu, siapkan dirimu dan mari kita bersama-sama menghayati kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo, kembali dan siap untuk mendampingi dalam renungan hari ini yang selalu muncul setiap hari dengan tema-tema aktual dan bisa dilihat melalui channel YouTube Lukas Eko Sukoco setelah tengah malam, ya, setelah tengah malam. Oke, Tuhan berkati, kita akan dalami bersama-sama. Puji Tuhan. Mengapa tema ini penting? 5 jenis atau model puasa yang sia-sia. Mengapa penting? Ya, karena kita harus mengerti puasa yang sejati, puasa yang benar, dan contoh-contoh tentang puasa yang tidak benar. Oleh sebab itu, saudara, sebagai hambanya saya mengajak untuk menemukan di dalam Alkitab tentang puasa-puasa yang sudah pasti itu sia-sia. Bahkan, itu bisa mendatangkan hukuman Tuhan. Loh, iya, puasa tapi mendatangkan hukuman Tuhan. Baik, tidak perlu berbanyak kata. Mari kita bersama membuka Alkitab kita. Saudara, yang pertama, saya ajak kita membuka Matius 6 ayat 16 sampai dengan 18 yang kemarin sudah sedikit kita singgung. Matius 6 ayat 16 sampai dengan 18 dikatakan di sini, hal berpuasa. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Itu poin pertama, yaitu Matius 6, 16 sampai dengan 18. Apa ini? Puasa yang sia-sia adalah puasa yang dilakukan secara terbuka untuk pamer kesalehan. Jadi motivasinya adalah untuk pamer kesalehan. Dilakukan secara terbuka seperti Matius 6, 16 sampai dengan 18. Yang pertama, itu yang masuk pada hitungan puasa yang sia-sia. Kenapa? Karena Tuhan katakan mereka sudah mendapat upahnya. Upahnya karena motivasinya ingin pamer, ya dipuji orang, tapi tidak mendapat berkat dari Tuhan. Mau begitu? Pasti tidak. Maka perhatikan motivasi. Itu yang pertama. Yang kedua, puasa yang sia-sia, saudara, dicatat dalam Lukas 18. Injil Lukas 18 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan. Lukas 18 ayat yang ke-12. Ini poin kedua tentang puasa yang sia-sia. Inilah
Sabdanya dikatakan di Lukas 18 ayat 12. Saya akan baca mulai ayat 11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Saudara, orang Farisi adalah orang Yahudi, tokoh agamanya, dan mereka berpuasa seminggu 2 kali, Senin dan Kamis. Juga melakukan kewajiban syariat-syariat agamawi. Tapi Lukas 18 ayat 11, 12, dan seterusnya ditutup terutama ayat yang ke-14. Aku berkata kepadamu, kata Guru Yesus, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan yang lain tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara, ceritanya ada 2 orang berdoa. Orang Farisi dan pemungut cukai. Itu Lukas 18. Dan orang Farisi menyombongkan diri. Aku berpuasa, aku 1/10, dan aku berbuat ini itu, syariat agamawi. Sementara pemungut cukai, dia tertunduk dan dia berkata, aku penuh dosa. Orang yang membanggakan puasanya itu yang tidak mendapat berkat. Karena apa? Karena dikatakan ia melakukan puasa karena tradisi, karena kebiasaan, dan tidak dengan kerendahan hati. Dia malah meninggikan diri, membandingkan dirinya dengan pemungut cukai. Sudah periksa Lukas 18 ayat 11, 12, 13, dan nanti 14 Yesus katakan bahwa pemungut cukai itu yang diberkati, orang Farisi tidak. Puasanya tidak. Itu saudara. Maka puasa yang dilakukan berdasarkan tradisi, kebiasaan, tapi tanpa kerendahan hati, tanpa pertobatan, itu masuk sia-sia. Oke? Yang pertama tadi itu pamer kesalehan, sia-sia. Yang kedua itu tradisi agama tanpa penghayatan, sia-sia. Itu. Ini yang terjadi. Yang ketiga, ada di Yesaya 58. Panjang ayatnya ya. Kita tidak baca, tapi saudara boleh periksa Yesaya 58. Puasa yang sia-sia adalah menurut Yesaya 58 yaitu puasa yang dilakukan tanpa cinta kasih, meskipun itu tradisi agama. Tanpa cinta kasih. Dan hasilnya ya syariat agama dilakukan, tetapi tidak ada cinta kasih. Orang-orang tetap saling memfitnah, bertengkar, berbuat jahat, bertindak lalim, rakus, dan macam-macam. Yesaya 58. Maka poin ketiga, puasa yang seperti ini, puasa yang tanpa cinta kasih, yang sekedar tradisi, sia-sia. Sia-sia. Ada 3 sudah yang kita bahas. Yang tadi pamer kesalehan, yang tanpa penghayatan, dan yang sekarang ini tanpa cinta kasih. Yang keempat, saudara, puasa yang sia-sia ada ditulis dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 1-14. Saya nggak baca ayat ini karena ini panjang. 1 Raja-Raja 12 ayat 1-14. Ini bahaya. Ini puasa yang mendatangkan hukuman.
puasa yang mendatangkan hukuman. Kenapa? Karena pada poin ini, jenis keempat ini, puasa dilakukan secara politis untuk kepentingan penguasa tanpa kebenaran Tuhan. Ada ya, ada puasa politis ya, ada. Yaitu permaisuri Isabel membuat surat dengan cap dan atas kekuatan dari sang Raja Ahab, kemudian memerintahkan pada pemuka agama bikin puasa berdasarkan syariat agama, lalu puasa itu dibuat rekayasa karena untuk mencelakakan Nabot. Nabot punya kebun anggur di tengah kota yang indah dan hebat, lalu dibeli oleh sang raja. Tidak boleh, raja itu udah kesengsem dengan itu, pengen banget, tidak bisa, kan udah dijual. Lalu si istrinya ini kreatif, Isabel ini bikin puasa politis. Puasa politis. Dan dibuatlah begitu, ketika puasa lalu semua orang diundang, kemudian ada saksi palsu, saksi dusta yang memojokkan Nabot dengan tuduhan menghina Yahweh Tuhan dan menghina raja. Hukumannya berat. Maka dia ditangkap, diseret, kemudian dibenturi batu dan meninggal. Kebun anggurnya dirampas oleh sang raja. Saudara tahu, akibat dari tindakan ini ada hukuman. Hukuman yang luar biasa. Hukumannya mengerikan. Bahkan dikatakan, engkau akan mati dan kamu akan dijilati anjing yang penuh kenistaan. Raja akan mati dengan cara nista. Maka jangan lakukan puasa yang model keempat ini. 1 Raja-Raja 21, 1 sampai dengan 14. Ini sangat mengerikan karena mendatangkan hukuman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, puasa jenis kelima yang sia-sia, yang tidak ada makna dan manfaatnya, ditulis dalam kitab Yeremia pasal 14. Yeremia pasal 14. Ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Sudah boleh baca keseluruhan, tapi saya pilih nasnya ayat 11 dan 12. Yang demikian sabdanya. Yeremia 14 ayat 11 dan 12. Tuhan berfirman kepadaku, janganlah engkau berdoa untuk kebaikan bangsa ini, sekalipun mereka berpuasa, aku tidak akan mendengar seruan mereka. Sekalipun mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian, aku tidak akan berkenan kepada mereka, melainkan aku akan menghabiskan mereka dengan perang, dengan kelaparan, dan dengan penyakit sampar. Saya ulang baca. Sekalipun mereka berpuasa, aku tidak akan mendengarkan mereka. Saudara, hati-hati, jangan menganggap bahwa puasa itu cara untuk memaksa Tuhan. Ya, bahkan ada yang mengatakan, oh puasa itu untuk membuka pintu surga. Hati-hati saudara. Ada yang bilang, oh puasa itu begini begitu. Kita lihat sekarang bahwa puasa bisa sia-sia.
Puasa yang sia-sia ini, yang kelima ini terjadi karena dilakukan tanpa spiritualitas, tanpa pertobatan, dan tanpa kerendahan hati. Mereka sudah bikin dosa dan kemudian Tuhan hukum, dan mereka coba akan puasa. Dan dikatakan di Yeremia, sekalipun mereka berpuasa, nggak didengar Tuhan. Sekalipun mereka berkebaktian, beribadah, nggak didengar Tuhan. Bahkan memberikan korban bakaran, korban sajian, tidak didengar Tuhan. Sekalipun berpuasa, tidak didengar Tuhan. Itu yang kelima, saudara. Jadi ada jenis-jenis puasa, model-model puasa yang sia-sia. Tapi dari 5 ini menjadi peringatan kita supaya kita tidak jatuh ke hal yang demikian. Jangan untuk pamer kesalehan. Lalu yang kedua, jangan lakukan puasa karena tradisi dan perintah agama yang disebut tadi orang Farisi, orang Yahudi tadi, tapi tanpa penghayatan dan pertobatan. 3, jangan melakukan puasa tanpa cinta kasih. Puasa tapi tetap fitnah, tetap bertengkar, berbuat jahat, lalim, rakus, sia-sia. Lalu yang keempat, jangan lakukan puasa secara politis untuk kepentingan penguasa. Seperti yang ada di 1 Raja-Raja 21 ayat 1-14. Dan yang terakhir, yaitu jangan lakukan puasa yang tanpa pertobatan, kesalehan, tanpa spiritualitas. Karena hukuman jalan terus dan puasa tidak akan mengubah apapun. Itu di Yeremia. Baik, saudara, jadi itu 5 yang perlu kita tahu. Puasa yang sia-sia. Tuhan memberkati. Mari kita mohon semoga kita mampu lakukan bukan yang sia-sia, tapi yang benar. Tuhan berkati. Sampai jumpa pada kesempatan lain. Shalom.